Ya, sahabat kaum muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita, dengan tema kita hari ini mengenal penyakit akibat dari asap atau polusi udara. Nah, baik dok, ini sebelum Ya, kita lanjutkan dengan tema kita masalah asap, ini ada pertanyaan yang masuk dari sahabat kaum muslim, tapi ini di luar dari tema, tidak masalah dok? ya, boleh, Oke. insya Allah. Iya, saya bacakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. saya Pak Edi dari Sulawesi Tengah. Ini Pak Edi aktif ini dok. Selalu hampir tiap minggu Oh Pak iya, iya. Edi ini ikut ya memberikan pertanyaan seperti itu. Ya, Pada minggu yang sebelumnya juga Pak Edi memberikan pertanyaan oh juga. gitu ya. Nah, begini dok pertanyaan beliau. Ibu saya punya penyakit gula. Iya, Nah, namun bagaimana cara mencegahnya? Karena ibu saya ini suka sekali makan yang manis-manis. Nah, silakan dok. ya. Terima kasih Pak Edi. Di mana? Di Sulawesi Di Tengah dok. Sulawesi jauh ya. Iya, jauh. Salam hangat untuk keluarga Iya. di Sulawesi. Ya, Bapak Ibu, terutama Pak Edi khususnya, saya insya Allah akan menjawab pertanyaannya. Penyakit gula ini adalah penyakit gangguan metabolisme dari glukosa. Ya, jadi tubuh tidak mampu atau menurun kemampuannya untuk mengelola glukosa yang masuk ke dalam tubuh dari makanan ataupun minuman yang dimakan atau diminum untuk dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh untuk energi. Jadi normalnya ada yang namanya insulin, itu bertugas memasukkan glukosa hasil pencernaan makanan dan minuman yang manis tadi untuk kembali dimasukkan ke sel yang membutuhkan untuk aktivitas sel itu untuk kegunaan dalam hidup kita, ya. Tubuh kita semua sel yang butuh energi gitu. Namun kalau tidak ada hormon insulin itu atau menurun kemampuannya, maka gula-gula tadi tidak mampu dimasukkan ke sel, sel tidak mampu memanfaatkannya sehingga timbul asam lemas. Nah, itu adalah glukosa jenis polisakarida. Nah, yang fruktosa ini sebenarnya lebih dianjurkan, gula-gula buah atau yang bisa kita kenal di pengobatan oleh Rasulullah itu adalah madu. Ya, Bapak Ibu, Pak Edi bisa mencoba madu untuk konsumsi pengganti yang manis tadi. Untuk takaran ini relatif karena dari berbagai riset belum ada yang langsung fokus berapa kandungan fruktosa di dalam secawan madu atau sesendok makan madu. Maka gunakan sebaik mungkin relatif untuk setiap orang karena dosis tentu berbeda setiap orang tergantung kadar gula darahnya. Maka juga harus dibarengi dengan kontrol cek gula darah yang rutin, ya, setidaknya tiap bulan kontrol, ya. Nah, itu bisa atau 3 bulan sekali untuk melihat kemajuan pengobatan. Tetap menggunakan obat yang dianjurkan oleh dokter. Namun kalau ingin mengkonsumsi yang manis tapi tidak terlalu berbahaya, itu saya sarankan madu, ya, atau buah kurma, ya. Kurma itu juga mengandung fruktosa yang kandungannya juga memang belum banyak penelitian yang bisa menggambarkan berapa dosisnya. Namun ini dipulangkan kepada kita masing-masing. Kalau misalnya saban hari makan 1 atau 2 sendok kurma, madu, ibu bapak gulanya terkontrol, itu bisa diteruskan berarti untuk orang tua Pak Edi segitu dosisnya. Tapi berbeda mungkin dengan orang lain yang mungkin kadar gulanya lebih tinggi atau toleransi tubuhnya juga lebih rendah. Jadi beda-beda, tidak bisa disamaratakan setiap orangnya. Karena Rasulullah juga dulu menyarankan pengobatan pada sahabatnya, ada yang sakit, minumlah madu. Ya Rasulullah masih sakit, minum madu. Begitu. Itu menggambarkan posisi dosis pada sekelompok orang berbeda-beda. Iya, baik dok. Terima kasih banyak dok Ya. atas jawabannya Pak Edi yang ada di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan Bapak Pak Edi cepat sembuh dok ya. Kemudian memang perlu edukasi sedikit kepada Bapak Pak Edi agar mau meninggalkan makan makanan manis yang berbahaya untuk penyakitnya dok ya. Selain diganti dengan madu dan kurma tadi. Ya, baik dok, kita kembali ke asap ya, ke tema tadi. Nah, ini dok,
apa yang harus dilakukan dok untuk mencegah ya bahaya daripada asap karhutla ini, khususnya selain daripada pemakaian masker, kemudian ada juga tadi dokter sampaikan ada alat untuk pemurnian udara dok ya. Selain itu apa yang harus dilakukan nih dok? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ujung dari pembicaraan kita ini saya ingin berbagi bagaimana tips kita semua dapat melindungi keluarga kita dari bahaya polusi udara atau bencana asap yang sedang melanda di Indonesia. Pertama, selain yang saya katakan tadi adalah pemurni udara atau air purifier. Ini ada alatnya yang bisa dibeli di berbagai tempat dengan berbagai merek, terserah bagi Bapak Ibu. Kemudian selain itu adalah pakai masker bila keluar rumah. Dan kalau tidak ada hal yang sangat penting, tidak ada hal ihwal yang penting sekali, sebaiknya banyak di rumah. Begitu. Kemudian bagi anak yang balita, yang kelompok rentan tadi, termasuk orang tua, juga dengan saran yang sama, sebaiknya banyak di rumah. Apabila bepergian, gunakan masker standar, bukan masker estetika yang bergambar-gambar dengan warna corak yang manis, tapi tidak sandar dalam menyaring, melindungi dari saluran pernapasan kita. Nah, kemudian banyak minum air putih, ya, karena air putih dapat membantu detoksifikasi pengeluaran racun di dalam tubuh, ya. Kemudian banyaklah minum buah-buahan, makan jus, minum buah-buahan itu maksud saya jus yang mudah dikonsumsi dan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau makan buah saja mungkin cepat kenyang, tapi kalau minum jus, kita bisa mengkonsumsi buah itu dalam jumlah yang banyak, tapi dengan cara yang nikmat dan menyenangkan. Ya. Nah, kemudian selain itu konsumsi juga madu dan kurma yang saya sarankan tadi, bahwa dia mengandung banyak antioksidan yang banyak manfaatnya untuk mengatasi radikal bebas. Karena kita tahu di dalam partikel-partikel polusi udara itu banyak radikal bebas, Mas. Radikal bebas itu adalah pencetus kanker atau karsinoma. Jadi dia karsinogenik. Ini juga yang belum saya sampaikan, bahwa salah satu penyakit mematikan yang bisa disebabkan oleh kabut asap ini adalah kanker pada kondisi yang menahun, ya, lama, kronik, ya. Ini bisa menjadi pemicunya karsinogen. Nah, kita harus antisipasi dengan antioksidan, ya, yang menangkal radikal bebas itu, sehingga kita harapkan kita terhindar dari perkembangan sel-sel kanker tadi menjadi kanker paru. Ini yang kita khawatirkan. Nah, kemudian tetap berolahraga, kurangi olahraga yang terlalu memakan energi dan oksigen yang berlebih. Misalnya di saat kabut asap ini, ya, olahraga yang anaerob tadi, ya, yang sifatnya misalnya lari kencang, bertarung, ya, dan sebagainya, ya, yang menimbulkan sesak nafas dan pembakaran kalori yang banyak, ini dihindari sebaiknya. Dan banyaklah di rumah saat malam hari, karena cenderung polusi udara ditambah karbon monoksida ini sangat banyak di udara malam hari. Dan banyaklah menanam pohon di sekitar rumah. Oke, ini perlu dok, ya. Sebagai penghasil oksigen alami dari lingkungan rumah kita. Oke, baik dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya hari ini mengenai penyakit-penyakit atau bahaya daripada asap, khususnya asap karhutla yang sekarang ini sedang menimpa kita, dok, ya. Benar. Dan kita berharap juga dok, selain kita bisa menjaga, ya, diri kita dan keluarga kita dari bahaya asap, juga kita berdoa, dok, ya. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, dok, ya, cepat berakhir seperti itu, dan musibah-musibah lain yang menimpa di negeri ini
ini mudahan cepat berakhir juga dok. Amin. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, baik dok, sekali lagi terima kasih banyak dok. Ya. Sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini dalam program Bincang Sehat, dan 1 jam kita sudah bersama, itu akhirnya kita harus berpisah. Dan saksikan terus Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Akhir kata, saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.